Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur pada Bapa kita di surga. Kita bertemu lagi pada ibadah Praise and Worship pada hari ini. Mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk memuji menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan pikiran kita, waktu kita yang terbaik untuk kita memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita mau datang kepadanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bawa korban syukur kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau baik Bapa, teramat baik. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan
Kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan, sanggup melakukan segala perkara. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu tak terbatas. Di saat kami lemah, kuasa-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar Tuhan, kami mau terus percaya, kami mau terus berdoa kepada-Mu. Haleluya. Kembali katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, amin. Benar Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas. Dan sekarang tiba saatnya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya akan setiap janji firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mengadakan praise and worship di rumah kita masing-masing. Dan perkenankan saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema miskin secara rohani. Saya akan bacakan ayat emasnya lebih dulu. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Yang demikian bunyinya. Berbahagialah
orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Kata miskin di sini maksudnya bukan miskin secara jasmani, yaitu kere, bukan seperti itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, miskin ini adalah poor in spirit. Artinya miskin secara rohani. Nah, orang yang menyadari dirinya miskin secara rohani itu disebut mereka sebagai orang yang berbahagia. Apa sebabnya? Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Nah, kiranya dengan firman yang akan saya bawakan ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan saya dan saudara. Apakah saudara betul-betul sudah merasakan miskin secara rohani? Atau malah kebalikannya, saudara merasa kaya secara rohani, sehingga saudara tidak lagi memerlukan Tuhan? Nah, saya akan menyampaikan hasil research, yaitu bagaimana orang menghabiskan masa hidupnya selama 70 tahun. Ternyata hasil penelitian itu begini saudara-saudara. Orang menghabiskan masa hidupnya selama 70 tahun itu hasilnya sebagai berikut. Untuk tidur menghabiskan waktu 23 tahun. Jadi kalau seseorang mencapai umur 70 tahun, lalu waktu tidurnya itu dijumlahkan semuanya, ternyata untuk tidur saja menghabiskan waktu 23 tahun. Lalu untuk bekerja menghabiskan waktu 16 tahun. Dan untuk nonton televisi itu menghabiskan waktu 8 tahun. Dan untuk makan menghabiskan waktu 6 tahun. Untuk bepergian juga 6 tahun. Untuk bersantai menghabiskan waktu 4,5 tahun. Dan sakit itu ternyata kalau dijumlahkan sampai umur 70 itu 4 tahun lamanya. Untuk berpakaian atau dandan itu 2 tahun saudara-saudara. Tetapi bagaimana ibadah seorang manusia dari sejak dia masih kecil sampai umur 70. Ternyata waktu untuk beribadah itu hanya 230 hari. Artinya kurang dari setahun. Oh betapa miskinnya dia. Untuk beribadah itu hanya 230 hari. Itu kurang dari 1 tahun. Nah catatannya begini, kenapa beribadah 230 hari? Di dalam penelitian itu, waktu untuk beribadah itu, saudara-saudara, itu dari ketika ia melakukan seminggu sekali, tidak pernah absen, dari umur 17 tahun sampai umur 70 tahun. Jadi tiap minggu tidak pernah absen, ya dari umur 17 sampai umur 70, itu hanya menghabiskan waktu 230 hari, kurang dari 1 tahun. Apa kesimpulannya? Betapa waktu yang kita berikan untuk Tuhan itu terlalu sedikit. Betapa miskinnya saudara, betapa miskinnya saya. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang miskin. Ini miskin secara rohani di hadapan Allah. Jadi kalau kita menyadari kita adalah orang yang miskin secara rohani, lalu ada tekad untuk kita menambahkan waktu. Supaya waktu beribadah itu semakin banyak lagi, semakin bertambah-tambah lagi, kita semakin dekat Tuhan lagi, kita dikatakan berbahagia. Apa sebabnya? Karena kitalah yang nantinya empunya kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya
kita harus punya tekad untuk memperbanyakkan jam-jam beribadah, bertumbuh semakin dewasa ke arah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, saya teringat tokoh di dalam Perjanjian Lama yang namanya Henoh. Nah itu kita bisa dapati di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah saya akan bacakan kepada saudara Kejadian pasal yang kelima pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah saudaraku yang kekasih. Dikatakan Henoh itu saudara-saudara bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Wow, betapa kayanya persekutuan Henoh dengan Tuhan. 300 tahun lamanya saudara-saudara. Apa alasan Henoh mengambil keputusan bergaul dengan Allah selama 300 tahun? Sehingga dia tidak mengalami kematian tetapi diangkat oleh Allah. Nah, alasannya apa? Di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 itu dikatakan begini. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-22 saudara-saudara, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, jadi sebagai pemicunya, sebagai triggernya, Henoh mengambil keputusan, aku akan hidup bergaul dengan Allah mulai hari ini. Pemicunya yaitu ketika istrinya melahirkan seorang anak yang namanya Metusalah. Nah saudaraku, Metusalah itu di dalam bahasa Ibrani itu ada artinya. Artinya adalah perkara besar akan terjadi. Nah, itu sebabnya Henoh mempunyai satu iman. Ketika Metusalah lahir, dan nanti dia hidup saudara-saudara, maka akan terjadi peristiwa besar yang akan meliputi seluruh bumi. Dan itu diimani oleh Henoh. Dan ternyata benar terjadi. Peristiwa air bah pada zaman Nuh yang meliputi bumi. Dalam Kejadian pasal yang ke-7. Itu terjadi pada saat Metusalah meninggal dunia. Pada waktu Metusalah mati. Jadi saudara-saudara, triggernya pemicu daripada Henoh mengambil keputusan aku akan hidup bergaul dengan Allah mulai hari ini sampai nanti seterusnya. Itu oleh karena dia meyakini ada perkara besar yang akan terjadi meliputi seluruh bumi. Nah, itu tekad daripada Henoh sehingga ia bergaul dengan Allah. Bagaimana saya dan saudara? Apa pemicu atau triggernya? Sehingga kita harus mengambil keputusan mulai hari ini. Aku akan memperbanyakkan waktuku bergaul dengan Allah. Semakin intim dengan Tuhan. Menomorsatukan kebutuhan rohani. Nah saudaraku, saya akan bacakan kepada saudara. Kalau yang memicu Henoh tadi lahirnya Metusalah, maka sekarang saya akan bacakan kepada saudara. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13.
akan ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, saudara-saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 13 berbunyi demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci, betapa salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, itu sebabnya kemudian dikatakan pada ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, tolong saudara dengar baik-baik, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa sucinya, betapa salehnya kita harus hidup. Nah, saudaraku, jadi Tuhan menghendaki supaya saudara-saudara mengalami pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Dan kemudian menghasilkan buah-buah demi hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap dengan api dan belerang yang begitu luar biasa. Itu pasti akan terjadi, saudara-saudara. Nah, biar ini menjadi pemicu untuk saya memperkaya kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara-saudara, saudara harus melengkapi diri saudara dengan pekerjaan pelayanan. Artinya, pekerjaan profesi apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara, saudara harus mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja di mana saudara ditanam. Jadi ada aktivitas rohani, aktivitas untuk melayani Tuhan. Nah, ikutilah aktivitas-aktivitas gereja, saudara-saudara. Memang pada saat-saat seperti ini gereja tutup, aktivitas-aktivitas tidak diadakan di dalam gereja seperti hari-hari biasa. Kita disuruh tinggal di rumah, namun karena kita tidak bekerja di tempat kita masing-masing, karena ada peraturan PSBB dan juga harus stay home, maka ini kesempatan bagi kita untuk menambahkan aktivitas rohani kita sambil kita bersekutu bersama dengan keluarga, menambah keintiman persaudaraan di dalam keluarga, menambah keintiman kita dengan Tuhan di dalam ibadah pribadi, mengikuti ibadah-ibadah secara online dan sebagainya. Dan saudara bisa mengambil bagian untuk melayani Tuhan berdasarkan dengan karunia ataupun talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Misalnya berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa, berdoa supaya Tuhan mengangkat virus corona ini dari muka bumi, khususnya dari Indonesia. Berdoa untuk gereja-gereja, bahkan saudara berpuasa agar supaya benar-benar terjadi kegerakan rohani di mana-mana, sehingga banyak orang diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Nah, kalau ini kita lakukan, berarti kita sudah menambah kekayaan kita secara rohani. Yang kedua, saudara-saudara, perlengkapilah dirimu dengan iman yang mantap. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha supaya iman kita ini akan semakin kokoh, akan semakin teguh. Caranya bagaimana? Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan di situ, jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi lewat ayat ini saudara, iman saya dan iman saudara akan muncul, akan timbul apabila kita mendengar firman dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan firman, iman kita akan muncul. Itu sebabnya kita harus membaca firman Tuhan secara teratur. Dan saya sarankan ketika saudara baca firman, jangan dibatin, tetapi bacalah sambil suara saudara keluar dan kedengaran lewat telinga saudara. Nah, ketika telinga saudara mendengar firman yang saudara ucapkan, saudara baca, disitulah iman akan muncul, iman akan timbul. Nah, saudaraku, sampai iman kita ini akan semakin hari semakin bertambah kuat. Karena itu bacalah firman Tuhan secara teratur, urut saudara-saudara. Saya katakan begini, minimal di sepanjang hidup kita harus sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, 66 buku Alkitab, satu kali paling sedikit kita sudah pernah baca semuanya. Nah, saya percaya waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sepanjang hidup kita tidak hanya satu kali membaca Alkitab dari Kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi berkali-kali. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, biarkan dirimu diperlengkapi dengan pengajaran firman yang benar. Dengan pengajaran firman yang benar. Saya akan bacakan dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saudaraku, ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi di sini saudara-saudara, kita harus diperlengkapi dengan pengajaran firman yang benar. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara mempunyai kesetiaan bergereja ya di kandang saudara sendiri. Apa sebabnya? Supaya kita bisa bertumbuh, akhirnya kita bisa berbuah-buah dengan lebatnya, ya. Jadi bertahan dan ulet sebagai jemaat yang tidak suka pindah-pindah gereja, tetapi berakar di dalam gereja sendiri, dan di situ ada banyak pengajaran, firman-Nya yang disampaikan adalah firman yang benar, firman yang alkitabiah, sehingga kita pada akhirnya diperlengkapi dengan segala pengajaran yang benar. Apa sebabnya? Karena sekarang ini banyak pengajaran yang aneh-aneh, saudara-saudara. Ada pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Melenceng. Nah, kalau kita sudah membaca Alkitab dengan seksama, kita mengerti, oh itu tidak benar, oh itu melenceng. Saya tidak boleh mengikuti, oh ini adalah yang benar dan saya harus ikuti. Dengan demikian, kita diperlengkapi dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir sekarang yang keempat. Bertumbuhlah dalam segala hal ke arah Dia, yaitu ke arah Kristus yang adalah kepala. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah saudaraku, pertumbuhan rohani saya dan saudara itu harus ke arah Yesus Kristus. Berfokus kepada Yesus Kristus. Apa maksudnya? Nah, kalau kita melihat semua tumbuh-tumbuhan, saudara-saudara, tumbuh-tumbuhan itu akan merambatkan batangnya, daunnya ke arah matahari terbit sebagai sumber kehidupannya.
Walau banyak rintangan, ranting-ranting akan bertumbuh, berbelok-belok, mengarah kepada matahari terbit. Demikian juga saya dan saudara. Kehidupan kita ini harus mengarah, berfokus kepada Kristus. Bagaimana Yesus hidup, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan, itu harus kita tiru. Sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan keilahiannya itu tidak mungkin. Karena dia adalah Allah, kita ini manusia. Tetapi kita harus meniru perbuatannya, kelakuannya, perkataannya. Nah, kita harus ikuti itu semuanya. Sehingga kehidupan kita ini seperti kehidupan daripada Yesus Kristus. Dengan demikian, ketika kita mengalami banyak sekali pencobaan, pergumulan, masalah-masalah yang besar menimpa hidup kita, karena iman kita sudah mengarah kepada Kristus, pandangan kita kepada Dia yang penuh dengan kuasa, maka kita tidak akan takut sebab Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menolong kepada saya dan saudara. Malahan pencobaan itu akan mendorong kita untuk semakin memfokuskan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman ini, biarlah saudara benar-benar berusaha untuk menambahkan kemiskinan rohani saudara yang akhirnya saudara menjadi kaya secara rohani di dalam Tuhan. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang-orang yang miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Kami menyadari ketika kami telah mendengar pemberitaan firman tadi, kami betul-betul miskin secara rohani. Dan kami terdorong dengan tekad mulai hari ini, kami mau semakin dekat lagi dengan Tuhan. Memperbanyakkan waktu kami bersekutu, bergaul dengan Tuhan. Seperti Henokh ya Tuhan. Itu sebabnya berikan kami kekuatan, Roh Kudus akan memberikan kepada kami kemampuan, supaya kami benar-benar menomorsatukan perkara-perkara rohani, mengedepankan perkara-perkara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih banyak Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, akhirnya kami mampu melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
Mari sekarang kita akan tutup dengan bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Angkatlah kedua tangan saudara dan pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinarnya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Damai sejahtera yang dari Allah. Kasih karunia Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus melimpah dalam hidupmu hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.